Jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan fakta harian terbaru dari kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam ridha dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang ada masalah mudah-mudahan segera diselesaikan dari permasalahannya, yang sedang kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, yang sedang punya hutang mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kesempitan mudah-mudahan segera diluaskan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang bersedih mudah-mudahan segera diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang punya hajat mudah-mudahan hajatnya segera tercapai dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang punya masalah mudah-mudahan segera dilepaskan dari permasalahannya, yang tidak mempunyai pekerjaan mudah-mudahan segera mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang, rezeki yang halal dan barokah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan zahir batin kita dari dunia sampai ke akhirat dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perjumpaan kita kali ini saya hanya akan memberi penjelasan dan juga memberi satu amalan yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk menangkal yang namanya ilmu santet, sihir, tenung, sulap, hipnotis dan sebagainya. Jadi ini perlu kita ketahui dan perlu kita amalkan, teman-teman ya. Yang pertama, kita bisa menangkal sihir dan sejenisnya itu dengan 3 tahap atau dengan 3 masalah secara batiniah atau secara sifatiah, yaitu dengan sifat-sifat kita, dengan cara menahan 3 atau dengan cara menutup 3 pintu setan yang bisa masuk kepada kita. 3 pintu tersebut yaitu amarah, sedih, dan was-was, atau was-was dan sedih, teman-teman ya. Jadi itu adalah 3 pintu jalan masuknya setan, termasuk sihir, santet, tenung, panah, dan lain-lain. Nah, jadi segala macam atau jenis-jenis sihir termasuk sulap, hipnotis dan sebagainya tidak akan masuk apabila kita mampu menjaga 3 ini, teman-teman ya. Yang kedua, dengan cara amaliyah. Itu dengan cara
amalan atau doa, teman-teman ya. Jadi nanti akan saya sebutkan secara terperinci ya, insyaallah. Jadi yang pertama kita mengenali yang namanya atau mengetahui yang namanya amarah ya. Jadi kan ada 3. Ini adalah pintu pertama masuknya setan atau sihir, tenung dan sebagainya. Intinya setan ya, karena sihir, santet, hipnotis dan sebagainya itu dimasukkan melalui iblis atau setan ya. Jadi teman-teman harus mengetahui. Jadi yang pertama, pintu yang pertama harus kita tutup rapat-rapat agar setan dan pasukannya dan alat-alatnya tidak bisa masuk kepada kita, yaitu amarah. Tentang amarah ini Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah satu atau seorang laki-laki ya pada zaman Rasulullah. Jadi di sini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam auswini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab. Ini diceritakan ada diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang artinya datang sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, bukan bertanya ya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Auswini, wahai Rasulullah, wasiati aku, berilah saya nasihat ya, berilah saya wasiat, berilah saya pesan." Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab, "Qala la taghdab, jangan kamu marah." Faradda miraron, dan perkataan atau ucapan Rasulullah la taghdab atau jangan kamu marah ini dikatakan berulang kali. Jadi sangat penting, jangan kamu marah begitu ya. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Jadi wasiat Rasulullah kepada laki-laki tersebut, dan tentunya untuk kita karena ini adalah umum ya. Walaupun yang dihadapi hanya satu orang, akan tetapi pesannya untuk semua orang ya. Ini yang pertama. Kemudian cara menangkal marah tersebut. Jadi cara menangkal amarah ya, cara menangkal amarah jika kita ada 2 cara ya, ada 2 cara lagi. Yang pertama dengan cara fi'liyah atau dengan cara melakukan sesuatu. Misalnya di sini yang disebut, yang kedua dengan cara berdoa. Yang pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Yang artinya, jika ketika kamu marah sedang berdiri, maka duduklah atau berbaring. Agar amarah tersebut hilang atau pergi, teman-teman ya. Jadi ini adalah wasiat dari Rasulullah secara fi'liyah atau dengan cara pekerjaan. Atau di dalam hadis lain disebutkan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jadi jika kita atau salah satu kalian sedang marah, maka diamlah. Jadi kalau kita marah luar biasa, kita diam. Jangan dituruti amarah kita, teman-teman ya. Karena menurut Rasulullah, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Karena yang disebut orang kuat bukanlah orang yang kuat berkelahi, bukan orang yang kuat bergulat, akan tetapi orang yang kuat menahan hawa nafsunya ketika marah. Nah, jadi itu ya. Jadi yang disebut orang kuat seperti itu, teman-teman ya. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Jadi itu secara fi'liyah. Kemudian yang kedua dengan cara berdoa.
Kalau tadi dengan cara tindakan ya. Yang sekarang dengan cara berdoa. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadisnya, di dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu dengan cara mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi ketika kita marah, di samping kita mengerjakan yang cara-cara yang tadi, kemudian kita berdoa kepada Allah agar kita dilindungi dari setan yang dilaknat. Itu dengan cara mengucapkan ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang masalah amarah ya. Ini saya bacakan potongannya ya, potongan ayatnya, karena yang ingin saya bacakan yaitu maksudnya. Maksud yang di dalam ayat Al-Qur'an, karena kalau dibaca dari awal kepanjangan ya. Jadi di sini wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran ayat 134 teman-teman ya. Jadi ini pesan langsung dari Allah ya. Kemudian di dalam salah satu riwayat yang diriwayatkan dari para sahabat ya. Ini saya bacakan terjemahnya ya, yang artinya orang yang mampu menahan amarahnya di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih bidadari. Wah, ini hanya mampu menahan amarah teman-teman. Jadi kita akan dipanggil untuk memilih bidadari, dijadikan istri kita ya, insyaallah. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah teman-teman ya. Jadi luar biasa. Itu langsung tentang amarah. Jadi yang pintu setan yang pertama tentang amarah. Kemudian pintu setan yang kedua was-was ya. Bisa terserah mau was-was atau sedih terserah. Yang penting salah satunya begitu ya. Jadi mau yang mana dijadikan nomor satu terserah ya. Jadi di sini saya jadikan was-was nomor 2, pintu nomor 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mohon maaf ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Falyasta'iz billah wal yantah." Jadi ketika kita was-was, maka berlindunglah kepada Allah dan sudahilah. Jadi apabila kita merasa was-was, maka segera berhenti, segera ditahan. Kemudian membaca ta'awudz juga seperti yang tadi, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena was-was itu bagian dari cara-cara setan untuk membuka atau untuk mengganggu kita teman-teman. Jadi itu salah satu cara yang dikerjakan oleh setan untuk bisa masuk ke dalam kita. Jadi dibuatlah kita ragu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghum fasta'iz billah innahu huwas samiul alim." Yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah, sungguh dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Ini bisa dilihat di dalam surat Fussilat ayat 36 dan surat Al-A'raf ayat 200 teman-teman ya. Tetapi di situ ada perbedaan satu kalimat. Kalau yang di dalam surat Fussilat, innahu huwas samiul alim. Kalau yang di dalam surat Al-A'raf, innahu sami'un alim.
Jadi tanpa huwa begitu teman-teman ya. Silahkan dilihat. Jadi itu adalah firman Allah. Jadi sama caranya, yaitu berlindung kepada Allah dengan cara membaca ta'awudz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi caranya sama dengan amarah, yaitu dengan cara memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah juga berfirman tentang waswas ya di dalam Al-Qur'an, wa qur rabbi a'udzubika. Jadi ini cara membaca ta'awudznya seperti ini. Ini adalah pesan langsung dari Allah ya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatish syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ini disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98. Yang artinya katakanlah. Artinya apabila kita waswas atau kita marah, maka baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun ya. Jadi ketika kita marah atau kita waswas, maka membaca ta'awudz seperti ini. Ini yang difirmankan Allah langsung di dalam Al-Qur'an, yang dipesankan langsung oleh Allah ya. Jadi membaca ketika kita waswas, ragu ataupun marah, maka kita membaca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun, begitu teman-teman ya. Yang artinya, ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku agar mereka tidak mendekatiku. Ini disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ya, ayat 97 dan 98 teman-teman ya. Jadi ini langsung dipesan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat juga ya di dalam surat An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas ya. Jadi waswas. Jadi waswas itu disebutkan di sini. Jadi katakan Muhammad, atau juga kepada umatnya, kepada kita. Jadi ini langsung perintah dari Allah. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, yaitu Allah ya. Tuhan manusia dan Raja manusia, yaitu Allah. Ilahin nas, Tuhan manusia, atau sesembahan manusia. Berlindung dari apa? Berlindung dari min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Jadi waswas artinya bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, atau yang membisikkan sesuatu yang tidak baik kepada diri manusia. Minal jinnati wan nas, baik itu dari golongan jin ataupun dari golongan manusia. Jadi yang bisa membuat waswas itu ada dua, yaitu bisa dari golongan jin atau bisa juga dari golongan manusia. Jadi keduanya sama-sama waswas ya. Jadi jin bisa membuat waswas, manusia juga bisa membuat waswas teman-teman ya. Jadi itu pintu setan yang kedua. Jadi yang pertama amarah, kemudian waswas. Jadi ini adalah pesan agar pintu-pintu setan tersebut kita tutup rapat-rapat. Kemudian yang kedua, dan ini belum amalan untuk menangkal sihir ya. Ini menangkal sifat-sifat tersebut, yaitu menangkal amarah, menangkal waswas ya. Kemudian yang ketiga yaitu bersedih. Jadi pintu setan yang ketiga atau pintu jin kafir, baik itu siluman ataupun apa ya. Jadi pintunya yang ketiga adalah bersedih. Jadi termasuk di dalam bersedih orang yang sering termenung ya,
Itu termasuk bagian dari bersedih. Makanya kita jangan sering termenung, jangan sering bersedih, dan tutuplah rapat-rapat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Yang artinya janganlah kamu merasa lemah. Jadi kita dipesan oleh Allah, jangan kita merasa lemah. Dan jangan pula bersedih. Nah, jadi jangan merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jadi kita harus optimis ya, kita harus optimis, jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah untuk berhadapan dengan setan ya, maksudnya dengan sihir dan sebagainya. Jadi kita yakin karena kita orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan setan, jin dan sebagainya, itu kita lebih tinggi, makhluk yang paling mulia jika kita orang yang beriman. Kecuali kita tidak beriman ya. Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berpesan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih karena Allah beserta kita. Atau sesungguhnya Allah beserta kita. Jadi ini saya terjemahkan secara bebas. Ini nanti kalau ketahuan orang yang fanatik ya, menerjemahkan saja nggak pandai berlepotan begitu ya. Itu kebiasaan orang yang mana itu ya. Silahkan diingat-ingat sendiri lah. Jadi itu kebiasaannya. Jadi orang menyampaikan maksud ayat disangkanya menerjemahkan. Orang menerjemahkan secara bebas disangkanya tidak bisa menerjemahkan begitu ya. Karena tidak mengaji teman-teman, karena memang tidak belajar, hanya inginnya menyalahkan begitu ya. Enggak paham ya. Jadi harus berhati-hati. Jadi di sini langsung dipesan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Fussilat ayat 30. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Artinya tetap bukan hanya mengaku-ngaku Tuhan saya Allah, akan tetapi meneguhkan pendiriannya. Artinya seperti yang di awal tadi, iman kita tetap dijaga, keyakinan kita tetap dijaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak pernah merasa ragu kepada yang lainnya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata. Jadi malaikat-malaikat turun kepada kita untuk memberi pesan atau memperkuat diri kita. Apa ucapan para malaikat tersebut? Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Jadi ini 3 poin. Yang pertama adalah marah, yang kedua adalah was-was, yang ketiga adalah bersedih. Ini adalah pintu setan yang harus kita tutup rapat-rapat agar sihir, santet, tenung, termasuk hipnotis dan sebagainya tidak masuk teman-teman. Dan ini secara fi'liyah dan juga secara qauliyah atau doa ya. Dan juga secara batiniyah, kalau secara batiniyah yaitu berzikir. Jadi intinya di sini ingat kepada Allah, berzikir. Nah, jadi ada 3 cara menangkalnya. Secara tingkah laku kita. Kemudian yang terakhir yaitu secara berdoa ya, berdoa kepada Allah untuk menangkalnya. Sedangkan yang tadi ya, yang tadi menangkal apa ya? Menangkal gangguan-gangguan tersebut agar tidak masuk kepada kita, yaitu menangkal marah, menangkal was-was,
dan menangkal sedih. Jadi yang tadi yang saya bicarakan, yang saya bacakan dalil-dalilnya, yaitu untuk menangkal 3 ini kepada kita, agar tidak melekat kepada kita. Jadi walaupun kita marah hanya sebentar, kita was-was hanya sebentar, karena kita segera menutupnya lagi. Begitu teman-teman ya. Itu cara menangkalnya. Jadi sudah diberi tips sendiri dari Allah dan juga oleh Rasulullah. Sudah jelas ya. Dan ketika kita menutup atau menjalani tip-tip yang Allah berikan tersebut dan juga yang diberikan Rasulullah tersebut, maka sihir, setan, santet, tenung dan sebagainya tidak akan masuk. Sekuat apapun tidak akan masuk. Nah, ya. Jadi ada benteng luar dalam untuk menutup pintu tersebut rapat-rapat ya. Jadi ada kuncinya teman-teman ya. Kuncinya seperti itu. Dengan cara membaca doa tersebut ya. Ini. Kemudian yang terakhir ya. Untuk menangkal sihir, tenung dan sebagainya. Yaitu dengan cara membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ketika kita tahu ada orang yang mau nyantet kita, alhamdulillah. Jadi kita jangan takut, tantang saja. Suruh keluarkan semua kemampuannya, yaitu kemampuan santetnya. Kalau tidak percaya. Yang penting keyakinan kita jangan pernah luntur, jangan pernah lemah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang ya kepada Allah. Kemudian kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi ketika kita membaca ayat tersebut, maka kekuatan sihir dan sejenisnya akan hilang, sirna sama sekali tidak berfungsi teman-teman. Jadi ketika kita membaca ayat tersebut, maka dengan izin Allah kekuatan sihir tersebut akan musnah teman-teman. Artinya tidak berfungsi sama sekali terhadap kita. Bukan berarti hilang, bukan berarti hilang untuk selamanya. Akan tetapi tidak mempan untuk kita, tidak berfungsi sama sekali dengan izin Allah. Ketika kita membaca tasbih Nabi Yunus tersebut ya teman-teman. Dan itu adalah tasbihnya Nabi Yunus yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an. Itu ketika Nabi Yunus melarikan diri dari kaumnya karena kaumnya tidak mau dinasehati ya, tidak mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus marah dan larilah ikut kapal. Kemudian kapalnya dihantam oleh angin taufan sehingga bergoyang-goyang dan Nabi Yunus terlempar. Setelah terlempar dimakan langsung oleh ikan hiu. Ketika di dalam ikan hiu yang keadaannya sempit dan gelap, maka Nabi Allah Yunus bertasbih dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim ya, karena putus asa. Jadi karena amarah tadi ya, kemudian Nabi Yunus melarikan diri. Dan setelah ini oleh Allah diperintahkan ikan hiu tersebut untuk mengeluarkan Nabi Yunus ke tepi lautan. Di sini Allah melanjutkan firman-Nya, di sini diabadikan di dalam surat apa ini? Surat Al-A'raf ya. Jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fastajabna lahu wa najjainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya, yaitu Nabi Yunus ya, doa Nabi Yunus, dan kami selamatkan dia dari kedukaan, dari kesempitan, dari kesusahan tersebut.
dan demikian kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jadi walaupun ini kejadiannya untuk Nabi Yunus, akan tetapi wa kadzalika nunjil mu'minin. Jadi ini umum ya. Jadi orang yang membaca tersebut maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berhadapan dengan tukang santet, dengan tukang sihir atau apalah itu sebutannya, maka kita baca doa tersebut. Ini secara zahiriyah, doa secara zahiriyah. Sedangkan batiniyah kita berzikir. Jadi dulu pernah terjadi saya ditantang oleh orang hipnotis ya, orang hipnotis, ahli hipnotis yang ingin menghipnotis saya. Ini kisah nyata teman-teman ya. Jadi ketika itu menantang saya, ingin menghipnotis saya. Saya tidak yakin hipnotis itu bisa masuk teman-teman ya. Jadi ditantang, saya mau, dan saya ikuti semua yang diperintahkan supaya mengucapkan ini, supaya begini, supaya begini. Saya ikuti, akan tetapi saya selalu sadar karena intinya kunci utamanya adalah kesadaran kita. Ketika kita tidak sadar sedikit pun atau sedikit lupa maksudnya, maka disitulah bisa masuk yang namanya hipnotis teman-teman ya. Jadi saya waktu itu tetap berzikir, tidak nanti ya biasa sehari-hari ya, memang itu pekerjaan saya insya Allah teman-teman ya. Walaupun ketika ngomong seperti ini ya, insya Allah hati masih berzikir, mungkin ya sekali-sekali lah ya, tapi insya Allah ya, insya Allah itu selalu saya jaga. Dan ketika itu saya ditantang, maka saya kerjakan, saya jalani apa yang dia perintahkan. Akan tetapi saya selalu menjaga kesadaran saya teman-teman ya. Jadi itu yang paling penting. Paling penting yang pertama yaitu hati selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sampai berkeringat, sampai dikelilingi, disuruh begini, saya ikuti semua. Tidak ada yang saya tolak ya, tidak ada yang saya tolak, saya ikuti semua. Sampai berkeringat, ujung-ujungnya menyerah. Jadi saya katakan begini teman-teman, waktu itu saya masih ada di pesantren. Kalau hanya ilmu seperti itu, jangan dibuat sombong, saya bilang. Itu bisa masuk hanya kepada orang yang lupa kepada Allah. Jadi ilmu hipnotis itu hanya bisa masuk kepada orang yang lupa kepada Allah. Untuk orang yang ingat kepada Allah tidak akan masuk. Karena sebenarnya itu hanya ilmu rendahan ya teman-teman. Jadi bukan maksud menghina, bukan maksud menyombongkan diri, bukan. Tapi itu memang kenyataannya. Makanya Rasulullah bersabda, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadi segala sesuatu baik yang di langit maupun yang di bumi tidak bisa membahayakan, tidak bisa membahayai bagi orang yang selalu bersama asma Allah atau yang selalu bersama Allah. Jadi orang yang tidak percaya kepada ini berarti imannya memang tidak beriman, atau memang katanya merasa beriman tapi sebenarnya tidak beriman. Karena ini memang sudah nas Al-Qur'an, firman Allah sendiri, dan juga sabda Rasulullah SAW. Jadi jelas ya. Jadi orang yang takut hipnotis, yang kena hipnotis itu karena ini teman-teman ya, gara-garanya lupa atau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jelas ya. Dan pernah satu kali saya waktu itu ikut bis ya. Bis, dan ketika itu masih baru-barunya ada uang 50 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Ketika itu saya mau pergi ke Kandangan Kediri ya, dan ikut bis dari Landung Sari teman-teman ya. Landung Sari Malang mau ke Kediri. Ketika itu kalau nggak salah ongkosnya masih 7.000 teman-teman. 3.000 atau 7.000 lah. Saya lupa ya, karena sudah lama. Jadi semua penumpang di dalam bis itu kena hipnotis teman-teman. Jadi diminta uangnya, diminta bayar sekian-sekian, dan tidak ada yang diminta kembaliannya. Saya langsung tahu, kenapa saya langsung tahu? Karena orang yang memberi, baik yang 20 ribuan, yang 50 ribuan, itu tidak ada yang diminta kembaliannya. Wah,
Saya pikir ini orang sudah kena hipnotis. Ini yang punya hipnotis ini konduktornya teman-teman ya, tukang karcisnya. Jadi nggak ada yang diminta kembaliannya. Satu-satunya orang yang sadar yang tidak terkena hipnotis hanya saya. Demi Allah ya, demi Allah. Jadi saya sadar, saya waktu itu memberi uang 20.000, akan tetapi tidak ada kembaliannya juga. Tapi bukan karena dihipnotis. Saya minta berulang kali, jadi jawabannya hanya satu, nanti setelah sampai katanya. Diminta lagi nanti setelah sampai. Dan setelah sampai, saya langsung didorong, bis langsung berjalan. Jadi ketahuan di sini bahwa konduktor tersebut atau tukang karcis tersebut kerjasama dengan Pak Supir. Jadi itu teman-teman. Jelas. Jadi yang pasti kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah penangkal sihir, penangkal sulap. Sulap itu ilmu paling rendah, lebih rendah dari hipnotis, teman-teman ya. Sulap itu lebih rendah dari hipnotis. Karena kemampuannya hanya menipu. Jadi hanya bisa menipu ya. Hipnotis masih di atasnya. Dan itu semua bisa ditangkal teman-teman ya. Bisa dilihat, apa yang bisa ditonton video-video saya yang sebelumnya insya Allah. Jadi ini saya berikan tip untuk menangkal sihir dan sejenisnya. Karena sulap itu adalah sihir juga ya. Sihir juga. Sudah jelas ya. Akan tetapi kalau hipnotis itu pakai bantuan makhluk halus, kalau sulap itu memakai bantuan makhluk halus atau karena dengan kecepatan tangan, sedangkan hipnotis menggunakan kekuatan pikiran ya, atau apa itu namanya, dan juga menggunakan bantuan makhluk halus. Walaupun orang yang memiliki tidak menyadarinya teman-teman ya. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi siapapun yang ingin selamat dari sihir dan jenisnya, jangan lupa kita harus selalu menjaga amarah, menahan amarah, selalu menjaga was-was agar tidak was-was ya. Kemudian jangan pernah bersedih. Dan kalau tiga-tiganya ini sudah berada di dalam kita, maka akan terjadilah yang namanya putus asa. Nah, kalau putus asa sudah titik terakhir teman-teman, tidak bisa tertolong lagi kalau sudah putus asa. Karena ujung-ujungnya orang yang berputus asa akan membunuh diri. Kecuali orang yang bisa ditolong dari putus asa yang tidak sampai bunuh diri teman-teman. Yang bisa bertemu dengan orang yang bisa menasihatinya sehingga sadar dan berhenti dari keputusasaannya. Yang jelas orang-orang apabila sudah berputus asa karena sudah kafir teman-teman ya, sudah kafir. Jadi sudah tidak meyakini pertolongan Allah, sudah tidak meyakini kekuatan Allah dan rahmat Allah. Makanya la tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi orang yang berputus asa hanya orang kafir. Orang yang beriman walaupun hanya memiliki sedikit iman tidak akan berputus asa. Sudah jelas ya. Mudah-mudahan ini sudah cukup penjelasan dari saya dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang ingin mengamalkan silahkan amalkan. Saya ijazahkan karena Allah ya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Jadi silahkan diistiqomahkan. Kemudian tentang zikir la ilaha illallah ya, termasuk di sini la ilaha illa anta, yaitu kalimat tauhid ya, la ilaha illa anta. Di sini Allah menegaskan bahwa la ilaha illallah hiznun. Jadi zikir la ilaha illallah itu adalah benteng. Benteng ya teman-teman, sudah jelas. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang ini. Dan ini memang harus kita amalkan teman-teman ya. Yang namanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin secara zahiriyah ya, dan juga kesadaran kita. Akan tetapi hati kita
harus selalu berzikir. Jadi intinya di situ sama-sama zikir teman-teman ya. Jadi la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu, sesungguhnya aku, minaz zalimin, termasuk bagian orang-orang yang zalim. Jadi itu zikir juga teman-teman. Jadi hati kita, perasaan kita menyadari bahwa kita adalah orang yang zalim dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan kesadaran itu kita tancapkan di dalam hati dengan cara berzikir Allah 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 Allah. Semakin dalam semakin nyaman, semakin cepat semakin nyaman. Dan hipnotis, dan juga hipnotis ya, juga melakukan seperti itu teman-teman. Akan tetapi menggunakan akal pikiran kita, mengendalikan akal pikiran kita. Sedangkan zikir menggunakan hati kita. Makanya hipnotis tidak akan pernah bisa masuk selama hati kita ingat kepada Allah dan kesadaran kita tetap ingat kepada Allah. Jadi jangan pernah melupakan zikir, karena ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa sesungguhnya berzikir itu bisa menenangkan hati. Salah satunya itu. Nah, jadi sudah cukup. Sekali lagi saya mohon maaf ya apabila ada salah kata dan kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan doa kafarat majlis. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan zahir batin kita dari dunia sampai ke akhirat, baik dari musibah maupun cobaan-cobaan yang lain teman-teman ya. Ghufranaka subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.